Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Lady di hari Minggu ini. Tanggal berapa adik-adik? Tanggal 6 Juni. Wow adik-adik, kita masih tetap setia adik-adik. Untuk itu Kak Lady minta adik-adik untuk berdiri. Kita mau semboyan pelkat. Semboyan pelkat, bersaksi, peduli, kreatif. Masih tetap berdiri adik-adik, kita mau march pelkat PA. Adik-adik, kita mau bersatu dulu ya adik-adik. Tundukkan kepala, kita bersatu. Saat teduh selesai. Adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita mau nyanyi pembukaan. Adik-adik buka kidung cerianya 13. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tundukkan kepalanya, kita bersatu berdoa. Puji syukur, terima kasih banyak Tuhan di minggu pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih tetap setia kepadamu. Kami masih tetap ada di sini Tuhan. Tuhan kiranya mau pimpin kami dalam ibadah ini. Tuhan juga mau memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur adik-adik. Adik-adik buka dulu dari Mazmur 108 ayat 4 sampai 5. Kali ini akan membacanya bait yang keluar dan adik-adik akan baca bait yang ke dalam. Kita mulai adik-adik seperti kita membaca Mazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, Dan setiamu sampai ke awan-awan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, kita mau menyanyi lagi dari Kidung Ceria 220, Kamu Dipanggil. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya ikutilah. Ya adik-adik, siapkan Alkitab kita akan membaca dari Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Adik-adik buka dulu. Kalau sudah dapat, kita akan berdoa dulu. Yuk kita mau berdoa, tutup matanya. Kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami, agar kami dapat membaca firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan juga mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kali diminta semua berdiri. Yang akan membaca firman Tuhan ini adalah teman kita, Iva. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menerbangkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk lagi adik-adik. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat selalu ya. Adik-adik tetap menjalankan apa? Protokol kesehatan. Ayo, masih ingat nggak? 5M. Cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, lalu menjaga jarak, dan membatasi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Jadi kalau nggak penting-penting, nggak usah keluar rumah dan nggak usah kumpul-kumpul. Biar kita sehat, terhindar dari virus corona dan penyakit lain. Adik-adik, lihat deh gambar kakak. Ini adalah Yesus. Yesus lagi ngapain ya? Yesus suatu hari sedang berjalan seorang diri di tepi danau Galilea. Jadi ketika Yesus sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Yesus melihat ada dua orang yang sedang menjala ikan. Namanya Simon dan Andreas. Mereka ini adalah dua orang nelayan. Nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan dengan jala ya adik-adik. Nah, setelah Yesus melihat mereka, tiba-tiba Yesus berkata loh adik-adik, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia."
Wah, Yesus berkata seperti itu. Adik-adik tahu apa reaksinya Simon dan Andreas? Mereka nggak pakai tanya lagi mau kemana Yesus, atau mereka bilang, enggak Yesus, saya nggak mau. Mereka nggak pakai pikir-pikir, nggak pakai bantah, nggak pakai tanya-tanya. Mereka langsung buru-buru meninggalkan jalannya. Mereka langsung ikut dengan Yesus. Adik-adik, ketika Yesus berjalan, sekarang bertiga ya, Yesus sendiri, sekarang bertiga. Ada siapa yang bersama Yesus? Simon dan Andreas. Betul. Ketika Yesus berjalan bertiga, masih di tepi Danau Galilea, tiba-tiba Yesus dan Simon juga Andreas melihat dua orang lagi adik-adik. Siapa ya yang dilihat? Yakobus dan juga Yohanes. Mereka ini sama seperti Simon dan Andreas. Pekerjaannya adalah nelayan. Nelayan tadi apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan dengan jalan. Waktu itu, si Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jalannya di perahu adik-adik. Waktu Yesus juga Simon dan Andreas sedang lewat. Ketika Yesus melihat, kembali Yesus berkata kepada Yakobus dan Yohanes, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Adik-adik, tadi kan berbicara tentang jala. Tadi di depan kakak juga udah bilang, mereka pekerjaannya nelayan. Mereka kerjaannya mencari ikan dengan jala. Adik-adik tahu jala kan? Jala itu untuk mencari ikan. Tapi kenapa ya Yesus itu bilang kepada orang-orang yang ditemui tadi, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kan tadi jala untuk menangkap ikan. Kenapa Yesus bilangnya kamu akan kujadikan penjala manusia? Nih artinya nih. Maksud Yesus berkata seperti itu, bukannya manusia dimasukin ke dalam jala ya adik-adik seperti ikan, bukan. Tapi artinya Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mau menjadi murid Yesus yang memberitakan firman Tuhan. Lalu ketika mereka sudah memberitakan firman Tuhan, akhirnya jadi banyak orang yang percaya dan juga mau menjadi murid Yesus seperti mereka. Jadi dari berempat nanti akan tambah 10, akan tambah 15, jadi banyak deh orangnya, seperti ikan yang di dalam jala. Itu artinya penjala manusia. Itu ya. Nah, adik-adik, keempat orang inilah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang dikenal sampai sekarang dan tertulis juga di dalam Alkitab sebagai murid Yesus yang pertama. Ya, seperti bacaan kita, Yesus memanggil muridnya yang pertama. Mereka lah yang pertama kali menjadi murid Yesus dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Itu dulu. Kalau sekarang murid Yesus siapa ya? Lihat nih gambar kakak. Ada Kak Susan, ada juga adik-adik. Ya kan? Murid Yesus zaman sekarang itu kakak dan juga adik-adik di rumah. Kita semua adalah murid Yesus. Kalau kita murid Yesus, tugas kita ya sama. Seperti 4 orang tadi. Apa yo tadi tugasnya? Masih ingat? Menjadi penjala manusia. Loh, kalau kita menjadi penjala manusia gimana caranya, Kak? Nih caranya. Tuh, lihat. Apa ya? Ini gambar apa ya? Kalau hari Minggu jam 8 harusnya apa? Nonton TV, Kak. Nonton kartun. Bagus kalau jam 8. Oh enggak Kak, aku kalau hari Minggu kan libur sekolahnya. Jadi aku tuh main sama teman-teman. Ini waktunya aku bermain loh Kak. Senin kan sampai Jumat tuh tugasnya banyak, PR sekolah banyak. Apakah itu yang disebut penjala manusia? Bukan.
Jala manusia artinya apa? Rajin berdoa, juga rajin impa. Kalau hari Minggu harus melawan keinginan untuk nonton kartun. Impa dulu, baru nanti nonton kartun. Mainnya nanti dulu, harus dilawan. Ya, harus rajin impa dulu. Ini semua yang harus dilawan. Jangan lupa juga rajin berdoa. Lalu, adik-adik, kalau menjadi murid Yesus itu bagaimana? Adik-adik harus selalu berbuat baik. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti melakukan hal-hal yang baik. Seperti tadi, memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan kan nggak pernah mengajarkan yang tidak baik kan? Artinya kita juga harus melakukan kebaikan. Kita adalah murid Yesus. Mari menjadi murid Yesus. Amin. Adik-adik, anak kecil dan anak tanggung, sekarang waktunya kita akan beraktivitas. Pertama-tama adik-adik harus siapkan karton berwarna biru. Kertas juga boleh warna biru. Lalu yang kedua, nih adik-adik yang suka makan apel atau pir, kan ada tuh jaringnya yang buat bungkus. Nah, adik-adik jangan buang, adik-adik simpan ya. Lalu yang ketiga, adik-adik siapkan alat tulis seperti biasa, juga alat mewarnai, boleh apa saja. Yang selanjutnya, jangan lupa siapkan gunting juga lem. Baik, kita akan mulai aktivitas kita. Pertama-tama, ambil karton atau kertas warna birunya, lalu adik-adik tuliskan di situ, apa sih talenta adik-adik? Loh, kenapa tulis talenta, Kak? Iya, talenta itu anugerah dari Tuhan. Dan itu juga salah satu cara kita sebagai murid Yesus menjadi pemberita firman. Misalkan di situ kakak kasih contoh menyanyi, membaca buku, dan masih banyak lagi ya, sesuai talenta adik-adik. Setelah adik-adik tulis di karton biru, adik-adik tempel di atasnya jaring yang tadi bekas apel atau pir ya. Baik, setelah itu jangan lupa tuliskan, aku mau menjadi murid Yesus. Siapa di sini yang gak mau? Semua mau dong, Kasusan juga mau. Mari kita menjadi murid Yesus dengan cara menjadi penjala manusia. Dengan mengembangkan talenta, memberitakan firman Tuhan. Selamat mengerjakan aktivitas. Jangan lupa dikirim ke kakak layan. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita kan? Kalau begitu, sekarang kita akan menyambut firman Tuhan dan cerita tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 223. Tuhan kau memanggil aku, kita akan menyanyikan bait 1 dan 2. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat di Impa Minggu pagi ini nanti akan didoakan oleh teman kalian Mika dan diakhiri oleh Kak Susan. Jangan lupa doa Bapak kami ya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu yang kudus ini Bapa. Sebentar kami ingin berdoa, kiranya Engkau mau berkati bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan mau pulihkan, Tuhan mau sembuhkan dari virus corona ini Tuhan, serta virus-virus yang lain, agar keadaan boleh normal lagi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik dan benar.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta, para majelis, serta kakak-kakak layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, berikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh melayani dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga mau berdoa terkhususnya untuk Kaledi yang boleh Engkau tambahkan lagi umurnya pada tanggal 2 Juni Tuhan. Kiranya Tuhan mau berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan selalu kepada Kaledi, serta panjang umur juga. Tuhan, kiranya Tuhan mau membuat Kaledi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Lebih khusus lagi gereja kami, GPIB Jemaat Cawang Baru di DKI Jakarta. Tuhan memberkati KMJ kami, Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologia. Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada Ibu Pendeta. Tuhan juga mau memberkati dan Tuhan selalu melindungi, serta Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Pendeta, selalu menyertai di dalam setiap pelayanan Ibu di jemaat kami. Tuhan juga memberkati kehidupan Ibu Pendeta sehari-hari. Tuhan menjaga setiap pelayanan yang Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab kepada beliau, sehingga beliau boleh menjalankan tugas dan panggilannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati PHMJ, presbiter, pengurus 6 pekat, komisi, panitia atau tim kerja yang ada, juga seluruh jemaat GPIB Jemaat Cawang Baru. Tuhan memberkati kami semua di dalam tugas dan panggilan pelayanan kami masing-masing, sehingga nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dimuliakan, sehingga jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus saja. Tuhan melengkapi, Tuhan menyempurnakan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan atas pertolongan Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, lebih khusus lagi kami mau berdoa untuk pengurus dan pelayan Pekat PA GPIB Jemaat Cawang Baru. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pengurus Pekat PA di dalam menjalankan program yang sudah dibuat. Kiranya Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan sendiri yang menolong, sehingga pengurus boleh sungguh-sungguh menjalankan setiap program yang ada dan setiap pelayanan yang menjadi tugas dan panggilan pengurus Pekat PA. Begitu juga dengan pelayan PA, biarlah kami boleh bersatu hati bersama pengurus untuk tetap melayani Engkau di dalam setiap program dan kegiatan Pekat PA. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati adik-adik layan kami di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau memberkati akan studi daripada adik-adik layan kami, mereka yang akan menghadapi ulangan kenaikan kelas, dan mereka yang akan menghadapi pengumuman kelulusan, serta akan menghadapi mencari sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan memberkati adik-adik layan kami, sehingga Tuhan boleh memberikan yang terbaik di dalam studi adik-adik layan kami masing-masing. Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik buat adik-adik layan kami yang akan menghadapi ulangan kenaikan kelas, agar mereka boleh berkonsentrasi dan fokus di dalam belajar, sehingga mereka boleh mengerjakan ulangan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Dan lewat mereka, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Titip ke mama atau papa. Nanti tunggu, akan ada majelis yang mengambil. Atau boleh diberikan juga kepada majelis yang terdekat dari rumah adik-adik. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Celia nomor 264, bait pertama, Tuhan betapa banyak. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan Warta PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Adik-adik, kali ini ada warta tambahan. Sudah memasuki bulan Mei, adik-adik masih ingat celengan ini? Ya, kita ada namanya program Aku Suka Membagi. Seperti cerita kakak minggu lalu, kita harus mau berbagi dengan siapa saja. Nah, mulai minggu ini tanggal 2 Mei sampai nanti minggu tanggal 6 Juni, adik-adik selain uang persembahan, adik-adik juga kumpulkan ya uang untuk membantu teman-teman kita yang ada di Spellcase di Lampung. Nah, caranya adik-adik masukkan juga uangnya ke dalam amplop, dititip di mama papa, nanti biar mama papa yang antar ke kakak-kakak layan. Kalau sudah terkumpul di tanggal 6 Juni, nanti akan ada yang membawa buat teman-teman kita yang membutuhkan di pos. Dan tidak juga hanya uang, adik-adik juga bisa loh memberikan ceria, kitab, buku cerita, alat tulis, atau alat sekolah yang lain yang baru ataupun bekas tetapi masih layak pakai ya, yang sudah robek-robek ya, buat membantu teman-teman kita yang membutuhkan pos Spellcase. Ayo kita menjadi pelaku firman Tuhan, mau saling berbagi. Jadi kita sama-sama sukseskan program ini ya. Aku suka membagi. Terima kasih.
Adik-adik, kita akan mengakhiri impa kita pada pagi hari ini. Untuk itu, adik-adik kakak ajak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup kita dari Kidung Ceria nomor 202, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita saat teduh kembali. Saat teduhnya selesai, impa kita sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan tetap ada impa. Minggu tanggal 13 Juni 2021. Kak Susan, Kak Lady, dan juga Kak Karin pamit ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.